Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Bi. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Aulia Rahman? Aulia Rahman apa kabarnya? Baik, Bi. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik, Bi. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, ya, sehingga kita mampu mengikuti dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mulai. Oke, doa selesai. Ya, untuk pertemuan minggu ini, lanjutan pertemuan kita 2 minggu yang lalu, ya. Karena satu minggu yang lalu kita dan anak-anak Bapak semuanya juga mengikuti ujian tengah semester. Maka untuk minggu ini kita lanjutkan ke pertemuan kita yang kedua dalam materi senam aerobik. Sebelumnya sudah Bapak sampaikan di 2 minggu yang lalu mengenai senam aerobik, yang mana secara umum materinya Abi jelaskan, namun untuk minggu ini Bapak akan menjelaskan tentang senam aerobik dan nantinya di akhir sesi Bapak akan jelaskan tugas akhir dari senam aerobik. Ya. Coba Bapak sudah tampilkan, sudah Bapak share untuk PPT-nya, coba dilihat. Sudah tampak belum? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya, untuk pertemuan kita minggu ini, indikator pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan, pembelajaran kita pagi ini yaitu menganalisis sistematika latihan senam aerobik pada gerakan pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Indikatornya tetap seperti pertemuan kita di 2 minggu yang lalu, namun untuk pertemuan di minggu ini kita akan sama-sama belajar bagaimana dalam senam aerobik dan akan membuat senam aerobik versi SMA Unggulan CT Foundation. Namun tetap ada struktur dan definisinya yang tepat dan benar. Sebelumnya Bapak perlu sampaikan terlebih dahulu definisi dari senam aerobik. Seperti minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Bapak sudah pernah jelaskan bahwa memang senam aerobik itu merupakan gerakan senam yang dipadukan dengan irama musik, yang dikombinasikan dan dipadukan dengan irama musik. Atau tarian tradisional dengan durasi yang telah ditentukan. Nanti untuk penjelasan lebih akan Bapak jelaskan di materi selanjutnya. Musik ini sangat menentukan dalam senam aerobik, ya, karena dari berbagai macam jenis musik akan menentukan jenis senam aerobik, ya, karena senam aerobik dipadukan atau dikombinasikan dengan irama musik. Boleh musik tradisional, boleh musik rock, ya, yang high impact,
dan juga boleh musik-musik yang low impact. Ada 5 jenis senam aerobik. Yang pertama adalah high impact aerobik. Kalau high impact aerobik ini alirannya aliran senam aerobik gerakan keras atau cepat. High impact aerobik diiringi juga dengan musik yang gerakannya keras dan cepat juga. Karena dengan musik yang keras atau cepat, maka juga geraknya juga cepat dan keras. Inilah yang dikategorikan jenis senam aerobik untuk high impact aerobik. Yang kedua adalah low impact aerobik. Gerakan dari senam aerobiknya itu gerakan lambat atau juga disebut juga dengan gerakan ringan. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu diskorobik. Diskorobik ini senam aerobik yang dikombinasikan gerakan cepat atau gerakan keras. Yang keempat yaitu rockrobik. Rockrobik senam aerobik, ya, jenis senam aerobik yang kombinasi gerakan ringan dan rock and roll. Ya, ini jenis musik yang Bapak yakin kalian sudah kenal dan pernah dengar ya. Kemudian yang kelima, aerobik sport. Ya, jenis senam aerobik ini gerakannya yang menggunakan alat. Ya, biasanya apa? Pita, atau kemudian tongkat, dan lain-lain sebagainya. Ini aerobik sport. Inilah diantara 5 jenis senam aerobik yang sampai saat ini para pakar juga para ahli dalam olahraga sudah menyampaikan ini jenis-jenisnya dan ini merupakan menyesuaikan dari aliran-aliran atau gerakan-gerakan cepat atau dari gerakan-gerakan lambat dan sebagainya. Fungsi dalam senam aerobik, fungsi musik dalam senam aerobik yaitu sebagai patokan kecepatan dan hitungan. Kalau high impact, maka patokan kecepatan dan hitungannya cepat pastinya musiknya. Kalau low impact, maka musik sebagai patokannya itu adalah yang musik lambat atau slow ya, yang sering kita dengar ya. Kemudian yang kedua, musik dalam senam aerobik juga merupakan sebagai motivasi dan semangat dalam latihan. Ya, bayangkan kalau kalian senam, ketika senam mati lampu dan musiknya mati. Pastinya senam yang kalian lakukan juga tidak akan memberi motivasi dan bahkan berhenti ya, seperti itu. Maka dari senam aerobik ini memberi fungsi pada musik sehingga ketepatan dan kecepatan dalam hitungannya juga tepat, maka juga musik menjadi sebagai motivasi dan penyemangat dalam latihan. Dalam senam aerobik memiliki struktur latihan. Pastinya struktur ini harus benar-benar ditiru dan diikuti. Kalau struktur latihan senam aerobik ini tidak diikuti dengan tepat, maka nantinya akan memberi pengaruh atau efek buruk bagi tubuh. Ya. Struktur latihan dalam senam aerobik yang pertama adalah warming up, yang sering kalian dengar yaitu pemanasan. Apa fungsi dan maksud dari pemanasan tersebut? Agar adanya peningkatan suhu tubuh. Dengan meningkatnya suhu tubuh, maka terjadi peningkatan elastisitas pada otot dan sendi. Ya. Dan juga dari warming up ini mempersiapkan tubuh atau fisik maupun mental untuk mengikuti aktivitas yang akan dilaksanakan. Jadi dengan adanya warming up, tubuh siap untuk mengikuti aktivitas dan tidak akan terjadi cedera pada otot yang disebabkan oleh ketidakelastisitasnya otot tersebut.
Struktur yang kedua yaitu inti atau gerakan inti yang Bapak yakin di materi kelas 10 dulu kalian pernah dengar di struktur tersebut ya. Yang mana di struktur inti ini tubuh sudah harus siap mengikuti gerakan inti. Ya. Jadi setelah tubuh siap maka latihan inti pun dapat dilakukan dengan intensitas tinggi. Kalau low impact maka intensitasnya rendah, kalau high impact maka intensitasnya tinggi. Jadi ketika gerakan inti dilakukan, secara otomatis tubuh kita juga siap. Yang biasanya gerakan inti itu dilakukan lebih kurang dalam senam aerobik 25 sampai dengan 55 menit. Seperti itu. Untuk strukturnya yang ketiga yaitu cooling down atau yang istilah kita dengar yaitu pendinginan. Apa fungsi dari pendinginan tersebut? Fungsinya untuk mengembalikan frekuensi denyut jantung mendekati normal secara bertahap. Jadi dari struktur pemanasan inti, ketika inti melakukan gerakan-gerakan yang memacu frekuensi denyut jantung cepat, maka dengan adanya pendinginan, frekuensi denyut jantung akan kembali kepada denyut normal. Ya, jadi tidak terasa denyut jantung yang tidak normal. Durasi dalam pendinginan berkisar 5 sampai dengan 10 menit. Inilah dari struktur latihan senam aerobik. Yang perlu kita ketahui, kalau kita tidak mengikuti strukturnya dengan baik, maka pastinya proses dalam senam aerobik pun akan mengalami kendala bagi tubuh dan bagi mental kita sendiri. Selanjutnya, manfaat dari senam aerobik. Kalau kita melakukan senam aerobik dengan benar, mengikuti strukturnya dengan benar, maka kita akan merasakan manfaat senam aerobik dengan baik. Di antara manfaat senam aerobik yang akan kita rasakan, yaitu yang pertama menambah stamina tubuh. Ya, terhindar dari lesu ya, 5L ya, lemah, lesu, lunglai, dan sebagainya seperti itu. Yang kedua meningkatkan fungsi jantung. Biasanya para pelaku senam aerobik memiliki jantung yang sehat biasanya. Maka identiknya olahraga bagi jantung sehat itu adalah senam. Untuk yang manfaat yang ketiga yaitu menurunkan berat badan. Pastinya dengan adanya gerakan maka akan terjadi proses pembakaran pada tubuh, pada lemak tubuh sehingga akan memberi pengaruh bagi berat badan. Sehingga berat badan dirasakan dengan berat badan yang ideal. Yang keempat yaitu mencegah penyakit. Pasti kalau kita sehat maka kita juga terhindar dari penyakit. Ya. Ya, di antara penyakit yang terhindar yaitu seperti penyakit jantung, kemudian yang pengaruh dari berat badan yaitu seperti obesitas dan sebagainya ya. Ini akan terhindar. Kemudian yang kelima yaitu membuat panjang umur. Ya, kalau sehat pastinya kita akan selalu merasakan faedah dan fungsi tubuh yang sehat, yang baik. Kemudian yang keenam yaitu menyehatkan otot, ya dengan banyak bergerak maka fungsi otot juga akan merasakan dengan baik, ya akan kita rasakan dengan baik. Kemudian juga yang ketujuh yaitu mengembalikan mood dan mengurangi stres, terhindar dari stres, mood akan lebih baik lagi. Kemudian yang kedelapan membersihkan arteri, yang kesembilan mengurangi resiko darah tinggi. Apa efek dari resiko darah tinggi? Coba Mutia Rahma, apa kira-kira efek dari darah tinggi?
Efek darah tinggi, Bi. Iya, efek darah tinggi bagi tubuh kita apa? Penyakit apa yang akan kita rasakan? Ngerti? Sama? Stroke itu akibat dari apa stroke? Ngerti? Ya, Riyadi, kira-kira apa dari resiko darah tinggi? Mana Riyadi? Aulia? Aulia, Riyadi? Akibat dari resiko darah tinggi? Mungkin bisa stroke, Bi. Stroke ya, oke. Kemudian manfaat yang lain ya, memperkuat tulang dan sendi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempercantik kulit, pastinya dengan banyak bergerak akan memberi fungsi baik bagi otot dan juga bagi tubuh sehingga kulit pun akan sehat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membantu memperbaiki pernapasan. Ya. Dengan kita melakukan senam aerobik, mengikuti struktur yang benar, maka kita akan merasakan bagi kesehatan pernapasan kita. Selanjutnya, Bapak akan tampilkan macam gerak dasar dari senam aerobik. Ya, Bapak yakin Aulia, kemudian Riyadi, Mutiara, materi ini pernah Bapak sampaikan sebelumnya di kelas 10 yang lalu. Dari macam-macam gerak dasar senam aerobik. Yang pertama adalah marching, ya. Yang kedua single step, yang ketiga double step, ya. Keempat ada single lunge, kemudian ada double lunge, kemudian heel touch. Kemudian yang ketujuh ada knee up, yang kedelapan ada lunge back, kemudian ada two touch, dan 10 forehand back. Ada yang ke-11 gerak dasarnya yaitu V-step, ya. Yang ke-12 single dan double diagonal, yang ke-14 ada forward dan backward. Yang ke-14 ada ledge curl, kemudian yang ke-15 ada squat, ke-16 ada grip pavement, yang ke-17 ada chest, dan yang ke-18 ada membo. Ya, kira-kira coba Aulia atau Riyadi atau Mutiara, kira-kira di antara gerak dasar senam aerobik yang Bapak bacakan, sebutkan tadi, di mana gerakan dasar senam aerobik yang kalian kenal? Dan bagaimana bentuknya? Coba. Riyadi. V-step, Bi, sama squat, Bi. V-step sama squat, ya. Oke. Rahma, yang kalian kenal? Saya, Bi. Iya. Iya. Coba apa? Contoh gerak dasar senam aerobik. Yang mana yang kamu kenal? V-step, Bi. Yang mana? V-step, Bi. V-step. Kemudian Aulia Rahman. Yang mana? Kalau saya squat, Bi. Squat, oke. Inilah di antara 18 gerak dasar senam aerobik. Ya, ini nanti akan menjadi tugas akhir kalian membuat senam aerobik, kemudian menggabungkan dengan musik. Ya. Dan yang terakhir, ini di antara contoh gambar di antara contoh gambar gerak dasar senam aerobik. Yang seperti Rahma katakan tadi, ada V-step, ya, ada double step dan single step dan sebagainya. Selanjutnya, cara membuat gerakan senam. Ya, ini coba Bapak tampilkan. Gerakan 1, gerakan 2. Ini cara membuat gerakan. Nanti ada cara menggabungkan dua gerakan sehingga gerakan senam aerobik yang kita buat itu baik. Apalagi setelah dikombinasi dengan musik yang disesuaikan, apakah senam aerobik high impact ataukah low impact ataukah 3 macam jenis lainnya. Yang pertama, gerakan 1, contoh ya, ini contoh, nanti kalian bisa kombinasikan dengan gerakan-gerakan lain.
Gerakan 1 misalkan 1 kali 8 single step kanan. Ya. Kemudian ada 1 kali 8 double step kanan. Berarti kalau single step itu berapa langkah? 1 langkah ya. Kalau double step itu 2 langkah ke kanan. Nah, ini masing-masing bisa diulang 4 kali 8 kali. 4 kali 8. Masing-masing bisa diulang 4 kali 8. Gerakan kedua yaitu 1 kali 8 heel touch kanan, 1 kali 8 single lunge kanan. Ini cara membuat gerakannya ya. Dan gerakan 2 ini bisa masing-masing diulang 4 kali 8 ya. Ini cara membuat gerakan. Kemudian cara penggabungan gerakan. Gerakan 1 misalkan kita gabung gerakan hit 1 sampai dengan 4 dikombinasi dengan single step kanan. Kemudian gerakan hit 5 sampai dengan 8 double step kanan. Ya, masing-masing diulang 4 kali 8. Kemudian gerakan 2 contoh yaitu gerakan hit 1 sampai dengan 4 digabung dengan heel touch kanan, kemudian gerakan hit 5 sampai dengan 8 digabung dengan gerakan single lunge kanan. Masing-masing diulang 4 kali 8. Ya, inilah cara penggabungan, inilah cara membuat dan cara penggabungan gerakan senam aerobik. Ya, kira-kira dari 18 gerakan apa saja yang bisa Aulia atau Riyadi atau Mutiara Rahma kira-kira untuk membuat gerakan senam aerobik dan digabungkan dalam gerakan senam aerobik. Coba kira-kira gerakan apa nanti yang akan dibuat menjadi tugas akhir kalian. Ini tadi contoh ya, contoh. Jadi nanti kalian bisa lihat filenya sudah Bapak upload di Psikologi. Jadi nanti untuk proses pembuatan senam aerobik dipandukan oleh video senam aerobik yang sudah Bapak upload di Psikologi. Dan nanti bisa dilihat contohnya. Kemudian musiknya tinggal kalian cari musik yang kalian sesuaikan, yaitu apakah high impact ataukah low impact. Ataukah mondyscorobik atau 2 jenis yang lainnya. Ada pertanyaan, Nak? Riyadi ada pertanyaan? Enggak, Bi. Dari cara pembuatannya dan cara penggabungannya. Rahma ada pertanyaan? Enggak, Bi. Ya, oke, Bapak anggap ngerti ya. Aulia ngerti? Ngerti, Bi. Ngerti. Alhamdulillah. Berarti untuk tugas akhirnya nanti bisa diselesaikan dan dikumpulkan di 1 minggu sebelum ujian akhir semester ganjil. Ya. Selanjutnya adalah evaluasi. Ya. Nomor 1, jelaskan pengertian senam aerobik. Ya, ini standar ya. Jadi pemahamannya juga Bapak mau tahu, mau melihat apakah kalian memahami. Kemudian nomor 2, yaitu lakukan tahapan latihan senam aerobik dan foto, kemudian kirim lewat Psikologi. Jadi tahapan senam aerobik yang kalian lakukan, misalkan kalian ambil gerakan V-step ya, ataukah gerakan single step dan double step, atau gerakan dari 18 contoh gerakan yang Bapak jelaskan tadi, kemudian kalian foto, kalian tempelkan di file evaluasi nomor 1 yang kalian kerjakan. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 3, buat video senam aerobik dengan durasi 15 menit. Ya, dan kirim lewat Psikologi yang
Bapak buatkan di folder untuk tugas senam aerobik. Ya. Nanti video tersebut kalian rancang dulu, ya, kalian rancang terlebih dahulu, kemudian musiknya juga, kemudian baru kalian edit dan kalian siapkan video tersebut yang digerakkan dan yang dilakukan oleh kamu sendiri. Jadi tidak berkelompok ya. Jadi videonya selesai, kemudian kalian lakukan gerakannya dengan musiknya yang sudah siap, baru kemudian setelah itu kalian kirim ke Bapak lewat email yang Bapak sampaikan. Ya, namun kalau di pembuatan video ini terkendala dengan data pengiriman videonya, maka boleh kalian buat dan kalian kerjakan dengan foto. Ya, misalkan tadi gerakan inti atau gerakan pemanasan ataukah gerakan pendinginan, kalian ambil 2 atau 3 foto, kemudian kalian kirimkan ke Bapak. Jadi tugasnya selesai. Ya. Kalau tidak punya paket data, boleh dengan foto, boleh dengan video. Waktu pengumpulan tugasnya ya, yang nomor 3 yaitu 1 minggu sebelum ujian semester ganjil. Kira-kira dari tugas dan evaluasi tersebut sudah ada pertanyaan? Tama, ada pertanyaan? Saya Bi, enggak Bi. Nggak ada, oke. Riyadi, ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak, Bi. Alhamdulillah nggak ada ya. Aulia, ada pertanyaan? Tidak ada, Bi. Tidak ada. Bapak anggap jelas semuanya. Diselesaikan tugasnya, ya. Kemudian dituntaskan kuisnya di psikologi. Oke, semoga berguna pembelajaran kita hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak harapkan Bapak minta tolong sampaikan ke teman-temanmu yang lain yang tidak bisa ikut aktif di Zoom hari ini. Dari penjelasan Bapak, semoga mereka juga dapat menyelesaikan tugas yang Bapak harapkan dengan baik. Gak ada pertanyaan lagi ya? Jadi Bapak anggap selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna, semoga kita selalu sehat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.